Di pagi ini saya ingin mengajar kepada Bapak dan Ibu satu firman Tuhan. Temanya tentang kedewasaan rohani. Ya, jadi kita akan lihat firman Tuhan nanti sebentar. Jadi saya akan bahas tentang kedewasaan rohani. Kenapa Bapak dan Ibu penting untuk kita membahas tentang kedewasaan rohani? Karena saya melihat di gereja-gereja, saya melihat gereja-gereja bahwa permasalahannya yang sering dialami oleh gereja umat Tuhan adalah ketika mereka didapati, mereka mungkin sudah sekian lama mereka itu Kristen, dari neneknya, dari bapaknya dan sebagainya, tetapi satu hal, mereka didapati bahwa mereka tuh belum dewasa, ya. Jadi itu problem, ya. Menurut saya itu problem. Kalau sudah belasan tahun ikut Tuhan, tetapi untuk disuruh berdoa saja di depan, dia tidak berani, itu masalah, ya. Dan lagi, ada orang-orang saya lihat sudah sekian lama dia mengenal Tuhan, tetapi ke gereja saja mesti dikasih pengumuman, artinya mesti dikasih tahu. Itu juga masalah. Itu menunjukkan bahwa orang itu belum dewasa. Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa Kristus Yesus mau kita menjadi anak-anak yang dewasa? Ada nih. Kalau Bapak dan Ibu Anda punya anak, saya yakin dan percaya anak yang Anda lahirkan, yang Anda asuh, tidak selamanya Anda mau dia tetap jadi balita, tetapi Anda pasti merindukan bahwa itu anak. Anda berharap suatu hari dia akan tumbuh besar, dan harapan Anda dia cepat dewasa supaya dia bisa membantu Anda, meringankan beban keluarga Anda dan sebagainya. Benar kan, Pak Ibu? Anda kalau punya anak, harapan Anda pasti anak Anda tiap tahunnya itu bertumbuh, tiap tahunnya itu makin bertambah usia, dan sesuai dengan usia yang ada, dia itu dewasa. Saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu, kalau misalnya di kemudian hari Anda mendapatkan anak Anda usia sudah 15 tahun, tetapi kelakuannya, maaf kata, kayak balita, Anda pasti merasa ini ada yang salah dengan anak saya. Begitu juga dengan Kristus. Sudah sekian lama begereja, 11 tahun, 12 tahun, tetapi punya ciri-ciri tidak dewasa. Pak Bu, apa sih itu ciri-ciri tidak dewasa? Saya akan kasih tahu. Saya tulis beberapa ciri-ciri tidak dewasa. 1, suka tersinggung. Pak Bu, gereja, mimbar bukan tempat mengkritik, tetapi ini ada tempat untuk mengoreksi. Ada amin? Bisa kamu bedakan kritik dan koreksi? Kalau Pak Pendeta dan Ibu Pendeta, khususnya Ibu Pendeta, dia sudah kenal saya. Jadi sebelum dia undang saya, dia sudah tahu saya. Maksudnya itu dia sudah tahu kalau saya khotbah, nah mungkin bisa sama dengan Bapak Pendeta. Bapak Pendeta gembala, karakternya pasti lembut, pasti dia tidak mau gimana lebih lagi untuk melakukan sesuatu sampai orang itu terluka. Kalau saya itu tidak. Saya karakternya itu Tuhan memang kasih saya karunia menginjil. Jadi kalau saya ngomong apa adanya, Pak Bu, begini, orang yang tidak dewasa, ciri-cirinya dia suka tersinggung. Nanti kita ngomong jangan merokok, dia tersinggung. Besok dia nggak akan datang lagi. Kalau saya, masa bodoh dengan kamu. Kamu mau datang, bukan urusan saya. Keselamatan itu urusan kamu dengan Tuhan, bukan urusan saya. Ditegur, jangan
minum, tersinggung juga. Tersinggung. Kedua, gini, orang yang tidak dewasa, masih bayi rohani itu, biasanya dia itu jemaatnya cuma pasif. Apa itu pasif, Pak? Bergerak kalau disuruh. Oh, banyak sekali saya lihat di kampung bergerak kalau disuruh rapikan bangku baru rapikan, mesti diawasi, mesti diapa dan sebagainya. Aduh, tak perlulah begitu, Pak Bu. Kecuali ada Kristen baru bertobat, harus ada inisiatif. Pak Bu, maaf ya Bu, saya tadi naik tangga sini banyak rumput duri nempel di celana saya. Coba besok-besok jemaat yang punya inisiatif coba dibersihkan itu, Pak. Ini bukan pesan dari gembala, ini pesan dari evangelis. Coba kamu bersihkan itu. Jadi orang ketika naik dari tangga itu semua bersih semua. Susah kan, Pak? Tidak. Kasih saya waktu 15 menit, saya bersihkan itu semua. Mampu kan Bapak evangelis melakukannya? Bapak evangelis kelihatan rapi sekali, nggak akan bisa melakukannya. Pak Bu, dengan baik. Saya memulai pelayanan saya dari cuci toilet di gereja. The kill and the kumel saya lakukan bersama istri saya karena semua pengusaha yang lain tidak mau melakukan. Waktu saya melakukan itu saya punya uang, cukuplah untuk saya membayar seorang office boy untuk melakukannya. Saya bisa melakukannya. Saya cuci wastafel gereja yang kotor, the kill, the kumel, lendir. Saya bisa melakukan itu. Kenapa enggak? Pak Bu, kalau orang Kristen yang dewasa, dia masih punya inisiatif. Dia tidak pasif. Kemudian, yang ketiga, orang yang dewasa selalu ditandai dengan pertumbuhan imannya. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun dia ada grafik untuk naik. Ada nggak? Maksud Bapak apa, Pak? Artinya tidak stagnan. Pernahkah Anda lihat waktu tahun 2020 yang hari ini Anda lihat dia begitu? Tahun depan Anda datang lagi, tetap begitu juga. Keluhannya tetap sama, nggak pernah berubah, itu terus dikeluhkan. Saya kadang lihat jemaat begitu, pengurus begitu, saya nggak tahan. Saya langsung akan tegur, nggak bisa kau berubah. Kau lihat saya aja, setiap tahun pasti berubah. Harus dewasa. Ayo kita masuk dalam firman Tuhan. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Efesus pasal 4. Kita lihat di Efesus pasal 4. Buka kita pada Efesus pasal 4. Ayat ke-11 sampai dengan 13. Sudah dapat katakan amin. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dibaca, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita ulangi lagi 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pak Bu, saya tadi sudah bilang. Jadi gini, Pak Bu, Tuhan kasih 5 jawaban dalam pelayanan di gereja. Apa itu 5 jawaban, Pak? Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Kalau di Jakarta yang paling banyak, Bapak dan Ibu akan menemukan gembala dan guru. Ini 2 banyak sekali. Di mana-mana itu terusnya ditonjolkan. Pak Bu, saya bertahun-tahun melayani Tuhan. Saya memperhatikan, berbahagialah gembala yang tahu tentang firman Tuhan ini dan tahu untuk dia bisa membuka pintu buat 3 jawaban yang lain untuk masuk dan bekerja di dalam gereja. Karena kalau 3 ini tidak ada, maka tidak ada namanya nabi, tidak ada namanya rasul, tidak ada namanya penginjil.
Seringkali saya ada melihat gembala-gembala tertentu dia mencoba. Tidak, dia sudah tahu kalau penginjil itu masuk, penginjil itu masih bongkar. Dan dia bilang, aduh susah ya, mau harus dibongkar, saya harus membereskan lagi semua. Pak, sebenarnya kalau firman Tuhan berkata, 5 jawatan ini diperlukan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ada amin. Makanya penting gembala-gembala tahu firman Tuhan ini bahwa 5 jawatan itu tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan gereja. Tetapi saya melihat di gereja di Jakarta khususnya, mereka sangat takut kalau penginjil-penginjil, nabi-nabi, karunia-karunia yang orang Tuhan kasih dan sebagainya yang siap membongkar gereja. Sampai pengurusnya dibongkar, semua dibongkar, bahkan gembalanya dibongkar. Oh, takut sekali mereka. Pak Bu, 5 jawatan ini Tuhan bilang di ayat ke-12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan. Jadi 5 jawatan ini tidak berbicara siapa yang lebih hebat. Saya kurang setuju dengan seorang teman dari Manado. Dia seorang gembala. Dia ngomong sama dengan saya, bro, lu tahu nggak? Gembala itu paling tinggi di atas semua. Emang ada tertulis? Kasih saya ayatnya kalau ada tertulis. Gembala yang tertinggi. Cari, buktikan ke saya, gembala yang tertinggi. Nggak ada. Yang ada 5 jawatan ini sama. Halo, 5 jawatan ini sama. Semua dari Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi fungsinya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bapak dan Ibu, saya akan kasih tahu beberapa karakter. Gembala itu pasti karakternya dia lembut, pasti dia itu bisa mengajar, pasti dia akan mengumpulkan domba-dombanya, pasti dia yang akan membalut domba-dombanya, pastinya orang ini yang sangat peduli dengan jiwa-jiwa yang ada, pastinya orang ini punya kasih yang luar biasa. Gembala. Guru, karakternya, kalau Anda lihat dia sekali buka firman, itu satu firman dia bisa kupas sampai berjam-jam, sampai dia jelaskan ini ada A, B, C, D. Oh, sampai dia nanti buka lagi ke perjanjian baru, nanti buka lagi ke perjanjian lama, sampai dia bikin seminar. Itulah tandanya Anda mengenal orang itu punya karunia guru. Dia panggilannya sebagai guru. Dia selalu akan bergerak di seminar. Yang ketiga, penginjil. Penginjil itu kalau dia bergerak gak mungkin lembut. Saya jarang temukan penginjil yang lembut. Saya selalu temukan penginjil yang karakter yang keras. Jadi kalau bicara to the point, dia akan muter-muter, dia akan to the point, dan dia akan ngomong. Umumnya penginjil ini selalu disertai dengan karunia kesembuhan ilahi dan karunia marifat. Apa itu karunia marifat, Pak? Karunia marifat ada karunia, ada 9 karunia roh. Kalau dia lihat orang dia bisa tahu. Itu penginjil. Berikutnya, nabi. Nabi itu apa, Pak? Ini saya perlu jelaskan supaya cepat tahu. Nabi adalah dia kalau lagi berbicara, biasanya kalau dia di mimbar, dia berbicara, dia itu bisa dapat sesuatu dari Tuhan. Saya pernah lihat ada satu kisah yang luar biasa. Itu namanya, kebetulannya namanya William Branham. Orangnya botak. Jadi ini anak petani. Dengan baik ini anak petani yang sangat miskin. Singkat cerita Tuhan pakai sampai itu orang. Dia nabi, tapi dia lembut suaranya. Ini orang. Waktu dia lihat jemaat, dia panggil dia berdiri dan dia bilang, kamu, namamu Stevie kan? Kamu tinggal di jalan ini, nomor ini. Dia tahu semua. Dan nomor sepatumu nomornya segini kan? Oh, orang langsung nangis. Ada lagi dia bernubuat, kamu nanti akan punya anak, kamu akan punya itu di tahun depan dan sebagainya. Dia berani sebut. Tuhan menggenapi. Itu nabi. Nabi itu bisa bernubuat. Yang terakhir, rasul. Rasul umumnya dia punya semua karunia dari gembala, guru, penginjil, nabi, dan lain sebagainya. Umumnya rasul ini selalu ditandai dengan dia pelayanan. Dia suka buka pelayanan. Misalnya dia buka pos PI, nanti yang menggembalakan bukan dia, orang lain. Dia yang membuka. Dan terus rasul ini biasa dipercaya untuk menangani setiap gembala, hamba Tuhan dan sebagainya. Itu saya namakan rasul. Yaitu orang yang punya, seperti kayak Rasul Paulus. Ada baca di kisah para rasul, ada kemenemukan. Dia akan selalu berkeliling kemana-mana ke tempat pelayanan ini, dan dia selalu menguatkan para pemimpin di situ. Itu rasul. Pak,
Ini 5 jawaban ini diperlukan dalam gereja. Karena kenapa Pak Bu? Mungkin saat ini gembala dia tahu dosa Anda, dia tahu perihal Anda, tetapi kadang gembalanya tidak tega, bongkar habis. Lalu datanglah si nabi, datanglah penginjil, tanpa gembala itu berkata-kata sama dia bongkar habis itu orang. Pak Bu, apakah pekerjaan Tuhan memang harus begitu? Saya tidak berani ngomong ya atau tidak, tapi saya tahu kalau Tuhan sampai membongkar orang, berarti memang sudah saatnya Tuhan mau dia berubah. Ada aneh. Saya pernah di sebuah gereja di Singkawang. Saya nggak mau sebut tempatnya. Pokoknya nanti kalau saya sebut pasti tahu. Saya ada di situ. Suatu saat saya membahas tentang mendengar suara Tuhan. Lalu orang itu main piano. Saya dapat semua dari Tuhan. Satu persatu saya tunjuk semua. Singkat cerita yang saya tunjuk itu, gembalanya diam. Gembalanya berani ngomong apa. Terus setelah selesai dan di pelayanan saya berikutnya, saya datang ke situ lagi, gembalanya baru bercerita bahwa dia sebenarnya takut kalau orang itu kan tersinggung dan marah karena dibongkar. Ya, saya ingat ada satu si Ongko, orang Chinese, si Ongko. Gembala tak pernah kasih tahu saya tentang dia. Ingat baik, gembala itu selalu tutup mulut, dia tidak mau bocor mulut ya. Jadi kalau gembala yang baik, yang saya tahu begitu, dia diem. Jadi ada satu Ongko, dia duduk di situ, saya masih ingat. Dia udah takut. Saya tunjuk orang, dia udah takut. Dia takut saya kalau saya datangin dia, saya tunjuk dia. Jadi kena juga dia, saya tunjuk dia. Lalu apa yang saya tunjuk dia? Saya masih ingat, saya ngomong sesuatu buat dia gini. Kamu ini dengan istrimu ini ada sesuatu dan kamu harus membereskannya. Saya kan nggak tahu ada apa dengan dia. Ini cuma ngomong. Selesai dari itu yang saya tahu dia bercerai. Yang saya tahu itu saya tahu dia bercerai. Berarti dia gagal memahami nubuatan itu atau perkataan yang Tuhan mau sampaikan. Dia gagal di situ. Sebenarnya Tuhan baik, Pak Bu. Yang saya sebagai jemaat Tuhan bertahun-tahun saya duduk di sini. Yang saya rindukan adalah saya tak mau pelayanan itu statis, artinya data. Yang saya inginkan adalah setiap kali saya datang ke beribadah, Tuhan mau nyatakan sesuatu buat saya. Makanya jemaat di tempat ini Anda harus punya sikap begitu. Maka ketika Roh Kudus bekerja, apalagi ini kan saya tahu organisasi GPGI. Ketika Roh Kudus bekerja, jangan kita membatasi Tuhan. Jangan kita mau takut-takut atau gimana. Satu hal, Anda harus tahu bahwa ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengasihi orang yang dia tegur. Amin. Dia tegur karena dia mengasihi. Yang dia tidak mau tegur, tiba-tiba lewat, meninggal, itu berarti dia nggak mengasihi. Dia udah masa bodoh dan dia dibiarkan aja dia mati. Pak Bu, sekarang kalau ada posisinya, kalau Tuhan utus saya datang ke sini berbicara soal kedewasaan iman, harusnya Bapak dan Ibu responnya itu positif. Responnya itu menerima, bukan menolak. Pak Bu, saya mau kasih tahu, ini bangku banyak kosong. Kalau memang benar ada jemaat bapak-bapak tidak mau datang ibadah, saya mau bilang gitu, sedang melewatkan berkat yang Tuhan mau kasih. Jangan berpikir kesempatan selalu ada 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Oh tidak. Anda tahu ada hidup hari ini, pergunakan kesempatan yang baik. Jangan kau bilang besok masih bisa minggu depan. Minggu depan dengan baik. Pesan firman Tuhan sudah berbeda. Kalau saya jadi Anda, Bapak dan Ibu, saya akan ikuti setiap gerakan Roh Kudus yang ada. Jadi saya tidak akan melewatkan itu. Jadi kalau Anda bilang minggu depan masih ada khotbah, Anda sudah melewatkan yang hari ini. Buat saya, yang hari ini
mungkin itu jadi penentu Anda diberkati oleh Tuhan. Tetapi karena Anda tidak mau datang, sorry, maaf, Anda tidak mendapatkan berkat. Pak, Bu, firman Tuhan berkata, memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sifat yang dibangun. Yang saya tahu, setiap nubuatan, setiap marifat, setiap teguran, setiap apapun dari Tuhan, pastinya membangun tubuh Kristus, bukan menghancurkan. Yang saya tahu, ketika orang itu habis ditegur, habis diberikan firman yang keras, harusnya orang itu pertumbuhannya harus makin naik. Pak, Bu, saatnya Anda masuk ke dalam sebuah tingkat bahwa makanan Anda bukan makanan yang lunak lagi. Artinya selalu mau dihibur, selalu mau diceritakan yang baik-baik dan sebagainya. Kalau Tuhan saat ini Dia berikan kamu makanan keras, makanan membuat Anda harus mengunyah, oh terima saja. Pak, Bu, memang bayi kalau balita kamu kasih dia itu susu yang cair, apapun itu bubur dan sebagainya, memang dia makan. Saya cuma mau bertanya, kalau usia 7 tahun pun kamu tetap kasih dia begitu, lemas dia, ya, nggak ada tenaga, vitamin yang dia perlukan itu kurang, makanya dia perlu kasih makanan keras. Kemauan Tuhan adalah kamu sudah sampai pada satu tingkat, kamu udah dewasa, sehingga kalau kamu dikasih makan bukan makanan bubur, bukan makanan lembut, tapi makanan keras, menegur Anda, membuat kamu untuk kamu kuat di dalam Tuhan. Pak, Bu, apa jadinya kalau kita Kristen yang cengeng, kita Kristen yang lemah? Kalau kita lihat sebuah peristiwa, kita alami sebuah peristiwa, kita langsung nangis, kita langsung bilang, oh Tuhan kenapa begitu? Pak, Bu, saya mau kasih tahu, itu Kristen yang masih bayi rohani. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit ini, dikit-dikit menyalahkan Tuhan, dikit-dikit kecewa nggak mau ke gereja. Tuhan saatnya hari ini mau melatih Anda, menjadikan kamu umat Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kamu datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, pulang kamu cek lagi. Saya mau bertanya di sini, muda-mudi yang ada setiap hari baca Alkitab, angkat tanganmu. Hari, angkat tanganmu, jangan malu. Ada kan? Tidak ada? Yang setiap hari buka HP, ketemu gembala, pasti banyak. Sekarang HP bukan ada Alkitab, toh? Ya kan? Ada kan? Bukankah kamu bisa membukanya ya HP-mu juga? Bapak tahu, Ibu tahu, pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Kami di Jakarta banyak prosedur yang menunggu, di loket, di apapun antri. Ada tempat nomornya jauh. Di saat itulah kamu bisa buka Alkitab di HP-mu, bisa kan? Tapi terkadang kita suka tergoda melihat yang lain. Ayo kita coba, kita ubah kebiasaan kita. Dengan kamu baca firman Tuhan, rohmu akan kuat. Ada nih? Belajar untuk sukai firman Tuhan. Sekali lagi, belajar untuk kamu sukai firman Tuhan. Itu bagus buat kamu. Kalau kamu sering dapat makanan keras, tubuhmu akan tumbuh kuat. Maka sesuai dengan usia Anda, kalau kayak anak gembala tadi, dia harus banyak dapat makanan bergizi, makanan kuat, bukan bubur. Oh, anak muda kayak begitu, usia begitu, kuat, harus gimana sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat anak muda segitu, misalnya contoh, lemas, baru nyetir 2 jam aja udah loyo, udah minta tidur, aduh kasihan sekali saya lihatnya. Pak, Bu, begitu pula dengan rohani Anda. Kalau rohani Anda dikit-dikit kena masalah, diterpa badan, dihantam dan sebagainya, langsung bilang, aduh, nggak berdaya Pak, aduh Pak, gini dan sebagainya. Berarti kamu belum dewasa. Kenapa harus dewasa?
Karena Tuhan menyiapkan kamu menjadi mempelai. Ingat, Kristus tidak akan menikahi bayi rohani. Ya, ibu-ibu, lihat muka saya. Kristus tidak akan menikahi bayi rohani. Kamu habis meninggal, kamu mau kemana? Bukankah kitab Wahyu berkata, Dia menantikan kita mempelai. Kita dilambangkan, digambarkan mempelai Kristus. Ada amin? Kalau kamu nggak dewasa, bagaimana kamu bisa menjadi mempelai Kristus? Maka dari itu, saya mendorong di ayat 13 itu, kamu capai itu. Kamu harus arahnya ke sana. Kamu harus dewasa penuh. Dan kamu punya tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nih, 14. Rasul Paulus juga bilang gini, sehingga kita bukan lagi anak-anak diombang-ambingkan dengan rupa pengajaran dalam permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau orang yang dewasa iman tidak akan gampang digoyahkan. Orang yang dewasa iman tidak akan gampang ini mau pindah gereja. Nih, dengan baik, paling banyak di kota dan di desa juga sekarang. Bukan hanya di kota, di desa juga sekarang. Tersinggung itu dari mana tuh? Padahal saya lihat itu dewa, itu desa itu ya. Pas seminyak atau suminyak ya? Ya, jadi banyak minyak di situ Pak ya. Namanya seminyak ya, suminyak. Itu tempat kecil. Kok begitu ya? Pindah sana, nanti pindah sini, nanti pindah lagi sana. Pak, kalau di Jakarta mungkin saya berpikir wajar ya, karena tempatnya besar, bisa pindah-pindah, bisa gimana. Ini tempat kecil, gampang sekali tersinggung. Pindah sini, tapi dia maunya apa lagi yang lebih lucu. Waktu dia pindah, dia pengurus, dia pindah juga dia jadi pengurus. Kita malu ya. Ini saya mantan pengurus di sana, kok mantan pengurus? Malu ya Pak Bu. Jemaat harus setia, ada amin. Kalau kamu dikoreksi, kau terima aja, ada amin. Amin. Nanti saya pindah Pak, kalau saya tersinggung Pak. Berarti kamu nggak siap untuk jadi dewasa. Tuhan mau kamu punya level, kamu dewasa. Minta, baik. Siap stand di situ, saya sudah mau selesai. Tuhan mau kamu, kalau kamu dewasa, keyboard aja, yang lain bisa, apa-apa. Tuhan mau kamu begini ketika kamu sudah pada usia sekian kekristenan kamu, sekarang kamu saatnya kamu sungguh-sungguh. Kamu harus recheck dirimu, apakah kamu sudah sampai pada tingkat kamu dewasa. Kalau kamu masih lihat, oh yang kamu perlukan adalah makanan bubur, firman Tuhan yang lunak. Kalau kamu sampai hamba Tuhan menyinggung kamu, kamu langsung tersinggung dan kamu pergi dari gereja itu, berarti kamu memang sensitif. Kamu belum dewasa. Tuhan mau ubahlah hidupmu, ubahlah dirimu. Karena bicara tentang kedewasaan itu bicara sesuatu yang penting. Dengar baik, berbicara sesuatu yang penting. Orang yang dewasa pastinya kalau dia mendengar firman Tuhan keras pun dia akan tahu itu makanan buat saya. Dan dia akan bilang, Pak, saya siap untuk dikoreksi oleh Tuhan. Bapak mau tahu, Ibu mau tahu, kenapa kita orang-orang yang dulu dari background dari jalanan itu kita cepat bisa naik. Salah satunya ketika Tuhan membongkar hidup kita, kita bilang, inilah saya Tuhan, bongkar saya, bongkar habis saja. Pernah saya dipermalukan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini ngakunya mentor, tetapi keburukan saya dengan dia diceritakan di depan mimbar, di depan banyak orang. Kalau Anda pasti bilang, saya besok akan ke gereja ini lagi. Saya duduk di situ, saya bilang, oh, hamba Tuhan ini begini ya Pak Bu. Bukan firman Tuhan ada berkata tegur empat mata, tapi itu tidak berlaku untuk saya. Jadi saya diam aja, saya terima saja. Jadi habis dia berkorban, kita puas. Jadi dia ceritakan kenapa saya begini-begini dan sebagainya dengan dia. Dia ceritakan gini-gini dan sebagainya, saya diam aja.
Pak Bu gini, kalau Tuhan sedang berurusan dengan Anda tahu berulang-ulang kali Tuhan sedang berurusan dengan Anda, berarti Anda yang merendahkan hati saja. Jangan kamu begini, makin kamu begini nanti kamu yang kalah. Jadi saya lihat saja, dia ngomong-ngomong, dia selesaikan dia ngomong. Habis dia selesai ngomong, saya datangin dia. Saya nggak pergi loh, saya datangin dia. Kami orang dari jalan nggak pernah takut. Ya, saya kasih tahu. Kami dari jalan nggak pernah takut, jadi saya akan datangin dia. Datangin dia. Saya bilang, minta maaf ya, kalau itu masih mengganjal. Jadi kalau dia mengganjal kan, saya minta maaf aja, dia ganjalannya lepas. Enak kan? Jalan lepas kan? Tidak benci, gak diomongin lagi kan? Kalau ganjal masih ada kan, digosipin terus, diomongin terus ya. Jadi saya bilang, minta maaf ya. Oke, dia bilang saya maafkan. Oke, ya sudah. Padahal sudah minta maaf, tapi dibawa lagi ke benar, diomongin lagi. Buat saya bukan masalah nah itu, tapi buat saya persoalannya dari saya. Tuhan sedang mau mengajar saya supaya saya menjadi orang dewasa. Itu didikan dari Tuhan. Saya terima sangat tidak enak. Percayalah, tidak enak. Tapi saya tidak pernah beranjak dari tempat itu dan saya pergi. Saya tidak pernah meninggalkan tempat pelayanan itu. Sampai suatu hari saya memang meninggalkannya karena sudah saat masanya. Saya belajar bagaimana caranya Tuhan mengajar saya supaya saya dewasa. Naik di F dulu, boleh. Sekian. Saya belajar bagaimana slownya, itu volumenya dikecilkan aja. Saya belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita, maka Dia itu berbicara pada kita lewat teguran demi teguran. Tuhan turin dulu umatnya itu dewasa. Tuhan turin dulu tidak selamanya kamu jadi bayi rohani. Dalam bicara tempat, dalam bicara lokasi, di saat ini di Kalimuwe sekalipun, ini firman Tuhan disampaikan, berarti sudah saatnya Anda masuk pada level itu. Amen. Yaitu Anda menjadi orang dewasa dan iman. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda sudah mendengar firman Tuhan ini, Anda tangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Tua muda, saya akan berkata, ini firman memang untuk Anda, bukan untuk tetangga Anda, bukan untuk mama Anda di rumah atau papa kamu dan sebagainya. Tidak, kamu yang hadir, kamu yang diberkati. Dengan baik, kamu yang hadir, kamu yang diberkati. Yesus tahu kamu pada sampai ke level, kamu menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus yang siap, mempelai Kristus yang memang sudah dewasa. Haleluya, glory.